Fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa bergabung di webinar ya, malam ini ya, dengan tema menyiapkan diri menjadi coach ya. Jadi kita insya Allah malam ini akan menimba ilmu dari Ibu Indah Prestiwati untuk menjadi coach ya. Jadi coach itu adalah pendamping ya, sebagai penyemangat ya, sebagai seperti motivator ya, untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan ya, yang membutuhkan ruang untuk berbicara, ruang untuk berbagi untuk masalah-masalah pasutri dan parenting. Ya, jadi insya Allah yang ikut di sini adalah ibu-ibu ya yang akan kita persiapkan nanti untuk turun ke lapangan ya untuk mendampingi coaching ya, yaitu klien-klien yang akan kita nemui di masyarakat. Salam dan salam tak lupa kita curahkan senantiasa kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para sahabat ya dan keluarga dan kita pengikutnya yang berusaha mengikuti sunnahnya sampai yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Mari ibu-ibu untuk keberkahan acara ini sama-sama kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kata sambutan dari Ibu Ketua Ibu Dewi Widianingsih ya sebagai Ketua RKI Bojonggede. Silakan Bu Dewi. Ya, baik, terima kasih Bu Irna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rajana bihi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala hadana bil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Pertama-tama yang kami hormati ya tim Rumah Keluarga Indonesia DPC PKS Bojonggede ya yang berjibaku dari siang sampai malam kita ketemu. Ya juga sama-sama yang kita hormati yaitu narasumber kita Ibu Indah Prestiwati, sarjana psikolog ya yang alhamdulillah bisa mendampingi kita ya untuk memberikan pembekalan ya untuk bisa terjun ke masyarakat. Juga ibu-ibu yang hebat ya yang di malam hari masih tetap semangat untuk menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan yang kameranya tidak dibuka, nggak merem ya. Ya silakan sediakan kopi, jahe, cemilan ya supaya nggak ngantuk. Karena sayang ini ya, Binda sudah hadir, jangan sampai terlewatkan ilmunya. Ya, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga karena nikmatnya lah hari ini, malam ini ya kita bisa mengadakan acara webinar yang insya Allah banyak sekali memberikan manfaat buat kita ya untuk bisa diterapkan di daerahnya masing-masing. Salat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Saya absen dulu. Raga Jaya sudah hadir ya. Pak Buaran hadir. Sudah. Alhamdulillah. Panjang Hadir. Alhamdulillah. Bojong Baru Hadir. Alhamdulillah. Susukan hadir. Semangat. Ya, Bojonggede. Mana Bojonggede? Terlambat kayaknya dia nyenok nih. Terlambat nih. Hujanan ya. Hujanan. Iya. Bojonggede belum hadir. Gadung Waringin. Hadir. Hadir. Ya, Waringin Jaya. Hadiro.
Cimanggis. Hadir, Bu. Lah, jadi tinggal Bojong Gede ya. Bojonggede Nah. hadir, Bu. Oh, ada Oh Bu Sri. iya. Alhamdulillah Bu Sri. Alhamdulillah, iya. Sip. Ya, siapa yang bawa pasukan yang lebih dari 5 ada? Banyak Bu. Raga Nyusul. Jaya, Bu. Raga Raga Jaya rawa Jaya lebih panjang. dari 5. Iya, rawa panjang lebih dari 5. Iya. Ya, yang Sampai kurang dari kakak, Bu. 5 Sampai ada? kakak desa. Sampai kakak desa rawa panjang. Yang kurang Bu dari Kadesnya 5 ikut. ada? Jaya 7, Raga Jaya 8. Ah, Raga Jaya. Raga Ada. Jaya 7. Warjai cuma 2 orang. Alhamdulillah. Oh, iya. Barakallah. Yang tadi siang datang ya. Iya, mudah-mudahan ya bisa mengikuti dengan penuh seksama, bisa diterapkan dalam di daerahnya masing-masing. Ya, jadi lagi-lagi ya Rumah Keluarga Indonesia di PCPKS Bojong Gede ini memberikan pembekalan ya untuk ibu-ibu hebat ini ya dalam rangka membuat strategi kemenangan ya untuk tahun 2024. Ya, makanya di sini kita harus lebih giat, Masya Allah ya. Digeber terus nih Bu ya, dari minyak jelantah, dari masak, dari berkebun, ya dari suruh jadi coach ya. Masya Allah, emang ibu-ibu hebat nih ya. Ya, nggak ada habis-habisnya nih tenaganya, potensinya terus digali. Ya mudah-mudahan dengan pembekalan ini bukan hanya untuk diri sendiri tapi bisa menebar manfaat ya untuk masyarakat, karena sekarang kita harus berbasis masyarakat yang follow up-nya adalah KTA ya. Dipersiapkan ini supaya bisa menjadi narasumber ya di daerahnya masing-masing. Jadi nggak perlu susah-susah nyari narasumber, sudah masing-masing DPRA ya sudah punya SDM yang mumpuni gitu ya untuk bisa membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan di bidang ekonomi bisa ya, di bidang keluarga bisa, Masya Allah komplit lah gitu ya Rumah Keluarga Indonesia. Ya mungkin saya tidak akan berpanjang lebar ya karena harus menjaga mata ibu-ibu ya untuk tetap segar. Ya maka saya langsung saja ya mempersilahkan ibu-ibu semua menikmati ya dengan fokus ya, menyimak ya dengan penuh semangat acara ini. Ya mudah-mudahan ya bisa dibawa ke daerahnya masing-masing, ditransfer lagi. Ya, selamat mengikuti acara webinar ini. Saya buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ibu Dewi ya atas pencerahannya ya. Jadi tujuan kita membuat webinar malam ini agar ibu-ibu siap ya, nanti kita turunkan ke majelis-majelis taklim ya, ke beberapa komunitas gitu ya, yang dengan bahasan pasutri dan parenting ya. Jadi kenapa coach, kita pilih coach bukan konselor ya, karena ternyata menurut Bu Indah coach itu lebih agak ringan dibandingkan konselor ya. Kalau konselor itu berarti dari pihak kita ya itu berusaha mengobati gitu ya pasien. Tapi kalau coach itu justru obat itu dari diri pasien sendiri gitu ya, dari coachee, dari klien. Jadi kita nanti akan bagaimana membangun membangun kepercayaan diri ya, membangun semangat yang ada pada diri ya klien sehingga dia bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu ya. Jadi insyaallah ini lebih ringan lah gitu ya kalau jadi coach gitu menurut Bu Indah. Ya ini sepertinya Bu Indah
terlempar ini. Coba sebentar ya, Bu Indah. Dimatikan videonya tadi. Ada tadi saya lihat. Ada. Bentar ya. Ya, tunggu lagi connecting sebentar. Kayaknya terlempar ini. Ya, Bu Indah, dipersilakan. Ya. Iya. Baik Ibu, mohon maaf ini saya pas mau tampil malah ada kendala dengan laptop, jadi saya ganti dengan handphone nanti Iya, sambil nggak apa-apa. proses ya. Oke, Iya, iya. baik. Belum bisa pakai ini, apa namanya, virtual background. Background. Suka begitu ya Bu, kondisinya Iya. ada saja. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ala kulli hal. Masih bisa kita Oh, kita ikhtiarkan. maaf, Bu, belum CV menayangkan dulu. CV Bu Indah. Sebentar ya. Bu Fitri bisa Oh. ditayangkan? Iya. Enggak, Lewat mangga. sebentar, iya. Ini Bu Indah luar biasa ya karirnya dari 2002 ini. Ya, silakan. Lulus tahun 99, 2003, terus Bu Fitri. Ya. Dari 2000 ya, 2002 ya Bu Indah sudah melakukan sering mengadakan trainer ya, pelatihan ya, pokoknya udah luar biasa nih Bu Indah deh. Alhamdulillah nih berkah kita punya Bu Indah di Bojong ya. Maaf nih Bu Indah, saya yang terlambat nih ngundang Ibu. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ya. Insya Allah jadi ibu-ibu persiapkan waktu, insya Allah kita akan rutin ini sebulan sekali ya Bu Dewi ya. Ya. Ya, karena ini tidak bisa sekali Bu, ini akan ada sesi-sesi yang bertahap ya. Ini sesi pertama ya. Jadi nanti insya Allah sebulan sekali kita akan rutin. Ya, jadi ibu-ibu tolong agendakannya ya. Insya Allah. Ya, sudah ya. Terakhir ya. Boleh ibu-ibu kalau mau nanti japri ke Bu Indah silakan. Ya untuk komunitasnya ya misalnya kayak di desa ya melakukan pelatihan-pelatihan. Iya. Alhamdulillah. Ya. Silakan langsung Bu Indah. Ya. Baik, terima kasih Bu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Malam hari ini Allah izinkan kita semua ber-55 ibu-ibu, 56 ya, bisa bersua, dan saya dengar tadi beraktivitasnya sudah sejak pagi ya. Pastinya maraton ya, dari satu agenda ke agenda lain, dari satu amanah ke amanah lain. Masya Allah, mudah-mudahan lelahnya menjadi lelah yang Allah ridho, Allah suka ya ibu-ibu. Salah satunya adalah lelah berdakwah, lelahnya ibu atau istri mengurusi keluarganya, juga barangkali ada momen-momen ibu-ibu juga belajar adalah lelahnya seseorang yang menuntut ilmu menjadi lelah yang Allah ridho. Dan hari ini campur-campur ya ibu-ibu, antara kita menguatkan barisan, satu lagi kita memperkaya kapasitas diri, ya konteksnya belajar, menyiapkan diri untuk bisa memberi manfaat, insya Allah. Dan ini juga bagian dari proses thalabul ilmi. Ya, mari kita niatkan bersama-sama sesi ini menjadi sebuah niat mempelajari sesuatu hal baru, mempelajari skill baru, melatih sebuah keterampilan baru yang kalau kita tepat dalam meniatkan, mudah-mudahan keberkahan dari pembelajaran kita ini menjadi sebuah amal kebaikan yang sangat mulia di hadapan Allah. Ya. Baik, ibu-ibu, mudah-mudahan ini ya yang menjadi harapan kita, setinggi-tingginya harapan adalah ridha Allah. Terima kasih atas kesempatannya, senang sekali saya bisa mendapatkan satu kesempatan ini, membagi ilmu dan juga membersamai proses belajar ibu-ibu hebat semuanya.
yang sudah sempat diobrolkan bersama Bu Erna awalnya adalah untuk menjadi konselor, betul tadi disampaikan. Lalu Bu, saya mengajak bagaimana kalau dengan satu pendekatan lain yang lebih lebih customize, lebih generik gitu ya. Harapannya menjadi lebih simpel dan bukan berarti tidak akan belajar konselor, Bu. Insya Allah, Ibu semangat, ibu-ibu semangat. Allah berikan kita kesempatan, next-nya kita akan siapkan diri untuk menjadi konselor. Ya. Ibu-ibu, siapapun bisa jadi coach. Ya, bahkan parent as a coach. Nah, itu lagi digencarkan, Bu. Kita punya satu semangat, siapapun bisa jadi coach. Nggak hanya psikolog, Bu. Ya. Maka para murabi murabiyah kita adalah sebelum apapun kita adalah daiyah, ya. Kita juga bisa jadi coach. Gitu. Jadi mari tanamkan dalam sanubari ibu-ibu semuanya bahwa kita semua berpotensi mampu menjadi seorang coach. Nah, keren ya Bu ya, sebagai coach gitu. Mudah-mudahan nanti kita setahap demi setahap. Nah, ibu-ibu sebelum masuk ke materinya, saya ingin bertanya terlebih dahulu pada ibu-ibu. Persoalan apa, Bu, yang selama ini sering hadir, ya, dikeluhkan, ditanyakan, dikonsultasikan pada ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ini kan pastinya menjadi seseorang penggerak, ya, di wilayah masing-masing, di komunitas masing-masing, gitu. Nah, pastinya ada orang-orang, ibu-ibu yang hadir menemui ibu untuk menanyakan sesuatu, konsultasi tentang sesuatu, ya. Boleh Bu di chat atau saya mengharap mengundang ada yang bisa open mic untuk menyampaikan hal itu. Silakan Ibu-ibu, mungkin perwakilan tiap desa, mangga. Ya, dari Raga Jaya. Apa saja yang sering ditanyakan, dikeluhkan, dikonsultasikan? Jaya. Duluan boleh. Mangga. Mangga. Ibu-ibu kan biasanya tempatnya curhat nih. Iya. Ember katanya. Biasanya apa? Pernikahan, Pak Sutri? Atau ya? Kalau saya itu biasanya menanyakan lebih cenderung ini ya, kadang-kadang lagi imbas dari pandemi itu lebih ke ekonomi gitu. Baik. Jadi imbas ada, ya, imbas dari pandemi. Ada, iya lebih dari itu, iya. Sama apa ya, interaksi, ya itulah karena mungkin efek pandemi juga, interaksi sama masing-masing tetangga itu memang agak kurang juga ya gitu. Oh, baik. Oke, baik. Bu, khususnya dalam pandemi terkait relasi dengan kehidupan bertetangga. Ada lagi, Bu, kalau dalam konteks pandemi apa saja, Bu? Kalau konteks pandemi. Silakan yang lain. Ini ada chat nih tentang Pak Sutri, anak, terus homeschooling. Baik, ya, Sutri, sekolah anak. Ini Bu Indah. Jadi pada ada yang menanyakan mau nyekolin anak mahal karena pada di rumah kan? Iya, tentang bagaimana kelancaran ini di rumah ya. Oke. Iya. Baik. Ada lagi tambahannya? Oke. Nah, Bu, dengan pengasuhan anak di rumah, betul ya? Komunikasi di rumah, hubungan suami istri, hubungan bertetangga, gitu ya? Oke. Baik. Nah, pertanyaan yang kedua. Setelah mengetahui persoalannya gitu. Biasanya setelah teman, tetangga, sahabat kita menanyakan hal tersebut, biasanya apa yang ibu-ibu lakukan? Ayo, langsung memberikan solusi? Silakan. Nah, atau seperti apa? Boleh mungkin sharing dulu sebentar, satu orang saja. Monggo, ada yang bisa chat? Silakan. Jangan malu-malu, Bu. Iya. Ayo Bu Ira. Jangan malu-malu ya. Bu Ira Raga Jaya. Kalau saya khusus di lingkungan RT saya, Bu, kita membuat tim. Jadi khususnya kalau pas ekonomi itu membuat tim
terkena imbas dari pandemi ini, membuat tim untuk cepat tanggap apabila misalnya kalau ada tetangga misalnya ke kondisi perekonomiannya kurang baik, itu langsung dari kita untuk kita gitu biasanya. Jadi mereka memberikan sumbangsi untuk diberikan kepada tim gercepnya, langsung kita alokasikan lagi buat yang kurang gitu. Itu sih. Kalau untuk ekonomi ya Bu, tapi kalau untuk tetangga, hubungan bertetangga biasanya paling kita lebih sering ya masukan-masukan tentang ajaran Islam aja, yang ada di syariat Islam seperti apa gitu, harusnya seperti apa gitu sih biasanya. Sama ya sering mengunjungi aja gitu. Baik. Terima kasih Bu Hikmah atas sharingnya. Ragam orang datang kepada kita, kalau kita cermati ya Ibu-Ibu, biasanya beberapa datang karena betul-betul tidak tahu, ya, minta masukan, minta nasihat, ya. Tapi beberapa ada yang datang untuk minta penguatan, ya, konfirmasi. Saya salah nggak sih Bu? Gitu ya. Bener kan saya? Gitu ya. Bener kan tindakan saya? Begitu ya. Atau kadang datang itu cukup sekedar ingin curhat, gitu ya. Dan sebenarnya beberapa yang hadir itu sesungguhnya sudah punya alternatif atau solusi atau opsi-opsi Bu untuk hal yang mereka keluhkan. Hanya butuh penguatan, butuh meyakinkan, ya, butuh dipastikan, begitu. Nah, spirit ini yang mau kita olah, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu Allah ciptakan komplit, ya, dikaruniai dengan akal, budi, ya, ada kemampuan berpikir, kemampuan merasa, ada potensi yang melekat di dalam dirinya, ada sumber daya yang tersebar di sekitarnya, ya, dan di saat Allah berikan satu problem, di situ juga sesungguhnya Allah siapkan solusi-solusinya. Nah, prinsip ini yang mau kita berdayakan, ya. Dan Allah kan sudah banyak katakan bahwa aku ciptakan ada A, B, C, D gitu ya untuk umatku yang mau berpikir. Nah, di sini kita coach ini akan punya peran mengajak, ya, para coach atau orang-orang yang datang kepada kita untuk mengajak mereka meluaskan cara berpikirnya, gitu ya, hingga mereka bisa meraih solusi atas ikhtiar tersebut, gitu. Nah, ini yang akan kita bedakan antara coaching dengan training, coaching dengan konseling, gitu. Nah, satu dulu Bu, sekarang ya. Kalau seminar, nah Ibu-ibu sering kan seminar, webinar, gitu. Apa yang menarik atau kata kuncinya apa, Bu, dalam seminar atau webinar itu? Ada narasumber, ya, memberi informasi sesuatu, ya. Fokusnya audiens itu apa, Bu? Dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, ini apa, Bu, yang menarik dengan transfer apa tadi? Informasi, ya. Menjadi paham sesuatu, menjadi tahu sesuatu, ya, hingga dari yang hadir audiens itu berubah dari posisi belum tahu menjadi tahu, ya. Nah, ini kalau seminar atau webinar yang sering kita ikuti, ya. Nah, kalau training, Bu, apa lalu bedanya? Kalau training yang mengisi acara namanya biasanya disebut trainer, gitu ya. Pesertanya namanya trainee, pelatih dan yang dilatih. Nah, ini beda lagi. Komoditi atau objek yang digulirkan adalah skill, ya, keterampilan, sesuatu yang dilatih hingga trainee atau peserta dari yang belum tahu menjadi tahu. Ya, dari yang belum mampu menjadi mampu, belum bisa menjadi bisa. Nah, ini kalau training.
gitu. Training ini biasanya sudah fix, Bu. Sudah ada kepastian dari awal, judulnya training tentang cara membuat sabun dari minyak jelantah, misalnya gitu. Nah, ini yang berlatih di situ dari yang belum bisa skill membuat sabun atau olahan sesuatu produk dari minyak jelantah menjadi mampu, menjadi bisa, gitu. Atau training membuat kue, gitu ya, membuat hantaran pengantin. Nah, itu kan skill ya, dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum mampu menjadi mampu. Nah, ini adalah training. Lalu sekarang bagaimana dengan coaching? Ini yang akan kita pelajari. Ya, baik. Sekarang kalau coaching ya, Bapak Ibu-ibu, ini sambil saya mencoba membuka membuka Zoom dari laptop ini karena tadi kok hang ya. Ini masih dengan handphone dan saya mohon izin belum bisa menayangkan materinya. Oke, sebentar pelan-pelan insya Allah bisa. Nah, sekarang kalau coaching Ibu-ibu, coaching ini yang menjadi berperan adalah coach. Sebentar, coach dan coachee. Nah, kalau coach ya, fokusnya adalah kita definisikan ya, adalah sebuah proses percakapan ya yang akrab di mana coach bertugas untuk mengajukan pertanyaan yang dari pertanyaan itu harapannya adalah meluaskan sudut pandang ya atau menajamkan sudut pandang hingga potensi coaching ini semakin berdaya, semakin aktual. Nah, percakapan itu harapannya nanti akan menjadikan coaching ini mampu mengenali opsi-opsi dalam hidupnya, dalam persoalannya, ya, hingga dia mampu men-solve problem atau menyelesaikan problem atas kemampuan dirinya. Nah, ini yang menarik. Ya, kalau coaching tidak memberikan solusi, Bu. Solusi itu munculnya dari coaching. Nah, hal lain yang ada dalam coaching adalah menjunjung tinggi etika. Ya, jadi kerahasiaannya kita jaga, tidak diomongkan di tempat lain. Ya, ini bagian dari etika coaching. Hingga ya, coaching ini punya komitmen untuk melakukan perubahan atas dirinya. Nah, ini kalau coaching. Ya. Tadi saya lupa, Bu, mau share tentang konseling. Ya, ditahan dulu yang coaching ya. Sekarang kalau konseling. Ya. Kalau konseling ini adalah satu proses membantu ya, to konsel itu kan sebenarnya membantu orang lain mendapatkan solusi ya, yang pendekatannya itu ada terapi atau treatment, Bu. Ya, ada sebuah pendekatan psikoterapi di dalamnya. Jadi masalahnya A, terapi yang cocok ya kita siapkan A. Problemnya trauma masa lalu ya kita siap ada terapi untuk mengatasi trauma gitu. Problemnya adalah fobi ya, takut pada sesuatu. Contoh saya pernah ada klien konseling fobi dengan nasi, Bu. Enggak sampai tidak makan nasi sejak kecil sampai dewasa ya. Lihat saja geli gitu. Dan teman-teman makan siang bersama kolega itu dia nggak bisa jalan, nggak bisa join karena seringnya duduk di meja ada nasi gitu ya. Nah, contoh problem menghadapi fobi itu juga ada terapinya. Nah, konseling itu difokuskan dari kondisi yang bermasalah ke kondisi normal. Ya, kayak tadi kalau fobi nasi dikondisikan untuk dia netral ya, punya persepsi baik wajar tentang nasi gitu. Ada lagi yang trauma.
ya, trauma dengan masa lalu, punya luka batin, ya, mendapatkan ini dari kasus juga Bu di Kabupaten Bogor, berpisah bapak ibunya, si anak dititipkan pada kakeknya karena tangguh tinggal nunggu mau ujian ya, ternyata mengalami pelecehan dari kakeknya, dan si kakek biadabnya bilang bahwa ini dikeluarkan auranya negatif gitu, agar kamu menjadi baik, sukses, tenang, nanti semuanya kakek yang urus. Dan mengerikannya adalah kakek ini tokoh agama. Ya, pulang ke ibunya, di rumah bersama ibunya tidak pernah cerita, tapi marah-marah, emosi terus gitu ya, hingga meledak pada satu kondisi dan baru bercerita bahwa dia mengalami pelecehan seksual dengan kakeknya. Ini anak usia 13 tahun. Nah, mengatasi trauma itu juga ada terapinya gitu. Nah, ini dari kondisi yang rendah ke kondisi normal. Ini terapi, konseling ya. Dan konseling itu biasanya bicara tentang masa lalu, Bu. Fokus perhatiannya pada masa lalu. Gitu. Bagaimana mengatasi hal-hal belum kelar ya. Problem-problem di masa lalu untuk diselesaikan saat ini agar netral, agar normal, emosi baik dan hidup ke depan baik. Gitulah ya. Tapi terapinya itu fokusnya ke yang masa lalu. Penyebabnya apa sih dulu gitu ya, itu digali gitu. Lalu dipikirkan caranya. Nah, ini pada konseling. Sedangkan pada coaching ya, fokusnya justru pada hari ini dan ke depan. Bukan ke masa lalu. Ya, fokusnya tidak hanya pada persoalan tapi pada solusi. Ya. Nah, ini saya sudah mulai bisa menampilkan, mudah-mudahan lancar. Oh, masih not responding. Ya, sepertinya laptop saya lelah, nggak cuma orangnya ya. Kita itu kadang laptop juga lelah, Bu. Lelah Boleh lahir dikirim batin. aja Bu ke saya, Bu Indah. Maaf, boleh Ya. dikirim kalau bentuk PDF boleh dikirim ke saya. Nanti kita Oh iya share. iya, baik. Sebentar, ini masih di sini, saya belum bisa buka WA ini Bu saya, Bu. Nah, gitu. Karena terlalu banyak yang saya buka tadi sepertinya. Ini pelan-pelan. Ya. Ini sudah bisa kok Bu ininya. Sebentar, bisa nih. Mohon maaf ya Bu atas kebelum lancarannya ini karena Nggak apa-apa Bu Indah, santai saja, santai. Ya, alhamdulillah. Sip. Sudah muncul kah Ibu? Sudah Bu. Ya. Saya matikan yang handphone ya Bu, sebentar. Ya. Tampak Ibu? Hilang lagi Bu Indah? Ini Ya. hilang lagi. Nah, sudah Sekarang mulai. Ibu gimana? Ya, ada. Sip. Oke. Baik. Konseling ini biasanya diawali karena ada problem atau masalah. Ya, sama seperti tadi sudah saya sampaikan, pendekatannya menggunakan psikoterapi ataupun treatment. Nah, konseling ini membawa seseorang dari masa kini ke masa lalu ya untuk mencari akar masalahnya. Ini yang sama seperti tadi saya sampaikan. Sedangkan coaching ini berawal dari satu tujuan, Bu. Jadi kalau konseling itu datang gini, Bu, saya ada masalah. Nah, gitu ya. Saya ada problem, Bu, nggak bisa tidur. Bu, Bu Indah, saya mau konsultasi. Anak saya seringnya menyayat-nyayat pakai silet tangannya, misalnya gitu. Nah, ini datang karena masalah. Tapi coaching ini kita agendakan untuk berawal dari tujuan. Nah, di ragam kehidupan, Bu. Mau pengasuhan, mau suami istri, bermasyarakat, karir, ya, hubungan relasi, apapun, Bu.
gitu ya. Kemudian kalau konseling fokusnya pada mencari akar masalah gitu ya, kekuatan konselor itu sangat dibutuhkan karena semakin banyak jurus yang dikuasai konselor, maka dia semakin siap menerima ragam problem klien gitu ya. Tapi kalau coaching ya, fokusnya adalah menumbuhkan kekuatan dan mengaktualkan potensi coaching. Dan bintangnya kalau coaching itu adalah coaching. Karena kita berpositif thinking bahwa coaching punya sumber daya, coaching punya potensi, coaching punya kemampuan berpikir. Nah, ini yang menarik. Kalau coaching, bintangnya adalah coaching. Kita ini sifatnya memfasilitasi. Gitu. Oke, memfasilitasi ini yang nanti kita akan pelajari, ya. Dan coaching ini membawa seseorang dari masa kini ke masa yang akan datang untuk bergerak maju, Bu. Dan alih-alih terlalu fokus pada masalah, weakness, kelemahan, coaching ini jauh lebih senang gitu ya, menantang coaching untuk fokus pada area yang positif gitu, area yang menjadi kekuatan yang mereka miliki. Nah ini, jadi sesi coaching ini menjadi percakapan yang menggairahkan, percakapan yang penuh antusias dan semangat karena orang diajak bicara tentang sumber daya, tentang langkah, tentang alternatif-alternatif yang ada, dan tentang action plan. Begitu, Ibu. Dan kalau training, tadi ya, punten ini saya sambil, karena tadi sudah sempat di tengah-tengah ya. Ini kalau training ya, saya lompat. Training, agendanya fix. Nah, kalau coaching bisa mengalir, Bu. Jadi datang, Bu, saya ingin diskusi ngobrol tentang sesuatu gitu ya. Nanti bergulirnya diskusi itu bisa saja dia akhirnya menentukan sesuatu yang jauh lebih penting untuk dia saat ini. Begitu. Nah, kalau seminar atau training tadi ya melibatkan transfer knowledge atau skill, kalau ini memaksimalkan potensi. Dari yang belum tahu, dari yang belum mampu belum bisa menjadi bisa. Kalau coaching memberdayakan potensi untuk meraih tujuan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu atau tidak Ibu? Cukup clear? Love-nya mana ini Ibu? Mana ya Bu? Kayak kasih applause. Sama. Insyaallah, iya. Lanjut Winda. Baik, lanjut ya, oke. Ya, Bu Indah. Mungkin sebuah merek ya. Cukup terdengar suara saya? Putus-putus Bu, maaf. Sinyal ini. Sinyal ya. Freeze Bu. Ya lanjutkan Bu Erna. Wah, dia sembung nih Andi Lau. Jurusannya beda nih. Jurusannya bahasa Arab ya Bu Erna. Jurusannya Mas. Wah, Bu Indah kelempar nih. Ya ya. Ya Allah. Ya. Insyaallah. Udah sama kita nih di GPR ini. Ternyata jalurnya beda nih.
Iya. Sabar ya ibu-ibu ya, maaf ya. Ya, ngopi dulu ngopi. Keluarin ayo amunisinya. Kacang. Bu Kades, gimana Bu Kades sehat? Bu Kades Jana. Masya Masalah Bu Allah. Kades. Terima kasih sudah hadir. Menyempatkan bersama waktu. ini. Sehat. Masya Allah. Haruslah. Siap ini. Harus bersama ustazah harus. Masya Allah ya. Ada Kalau enggak 65 nanti nih lowbat. Bu. Iya luar biasa nih. Ayo jangan 65. bokalan ibu-ibu. Bu Kades saja hadir nih. Bu Kades saja hadir nih. Sempet. Nah, jangan kalah dong. Warganya. Masya Allah. Ya, sehat-sehat ibu-ibu semua ya. Amin, amin insyaallah. Baru Bu, ini sebentar aja materinya keseruan udah luar kita. biasa. Nah, ini alhamdulillah Binda sudah bergabung lagi ya. Alhamdulillah. Iya. Gimana Binda? Silakan. Ya, mohon maaf lagi Lempar. Bu. Masya Allah, ini seninya dalam ini ya, kita beronline gitu. Online ya. Mudah-mudahan kita sudah terbiasa ya Bu dengan Iya. kejutan-kejutan karena sinyal Iya betul. dan semakin bisa lebih memaklumi satu sama lain, insya Allah ya. Insyaallah. Mohon maaf sebelumnya. Nah, Bu, sebenarnya dari izin melanjutkan ya, coach sendiri dari sisi bahasa itu sebenarnya adalah kendaraan, Bu. Ya, kendaraan itu prinsipnya kan membawa penumpangnya gitu ya, membawa orang itu pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Dulu dikenal coach itu berlaku pada dunia olahraga, Bu. Ya, coach tenis gitu ya, seorang coach untuk pembalap gitu ya. Dia itu mendampingi atletnya ya, memotivasi, mendorong gitu ya, men-challenge gitu, membersamai prosesnya gitu. Hingga dia meraih target-target rekor-rekor atau capaian dalam achievement di bidangnya gitu. Nah, coach juga disebut juga ya seperti bis lah, kendaraan mindahkan. Nah, ini analogi yang sama gitu. Berkembangnya sekarang gitu ya, coach itu menjadi sebuah profesi, Bu. Ya, sebuah profesi atau aktivitas yang membawa seseorang dari satu posisi ke posisi yang lain. Posisi ini bisa dalam tataran berpikir, ya, sudut pandangnya berubah, gitu. Kemarin saya melakukan coach, Bu. Hasilnya adalah perubahan pola pikir dari yang berpikir anak adalah beban menjadi anak adalah ladang amal, ya. Karena dulu menikah karena merasa ingin lari dari kungkungan orang tua dan nenek yang begitu protektif, gitu ya. Setelah menikah langsung hamil, ya, anak 4 bulan hamil lagi, gitu. Jadi merasa bahwa anak ini menjadi beban. Saya tidak bisa kemana-mana seperti dulu. Apa yang saya cari kebebasan tidak saya peroleh, gitu. Jadi ketika mereka nangis, dia semakin stres, ya. Yang ada, Bu, anak umur 10 bulan nangis, ya, ibunya bisa melempari barang, ya, sampai pecah apa sebagainya. Nah, ini problem gitu ya. Ada butuh konseling, tapi ada sedikit memindahkan sebuah sudut pandang gitu ya, hingga akhirnya dia bisa memaknai dari anak adalah beban menjadi anak adalah ladang amal. Nah, ini sudah perubahan, berpindah. Lebih jauh dari itu adalah perubahan perilaku, gitu. Dari berubah si pikiran, itu akan mempengaruhi perubahan perasaan, emosi. Kemudian itulah yang akan menggerakkan perilaku, mengubah perilaku dari A menjadi B, gitu ya. Ini fokusnya pada coaching. Nah, tadi kita sudah obrolkan bedanya masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas, Bu, tentang lalu skill apa yang dibutuhkan dalam coaching, gitu ya. Kalau tadi menjadi konselor itu selain ya ada beberapa skill, dibutuhkan juga adalah skill penguasaan pada psikoterapi, gitu ya. Penguasaan treatment, gitu. Bagaimana membersamai orang yang berduka, gitu ya. Karena kadang orang yang berduka itu berkepanjangan ya, Bu ya. Ada yang sebulan sudah bisa ikhlas beraktivitas, ada yang setahun masih terpuruk, begitu ya. Nah, itu butuh skill juga. Nah,
sedangkan coach, ya, skill yang paling banyak dibutuhkan, dominan, perlu dimiliki seorang coach adalah satu skill mendengarkan aktif. Ya Bu ya, kita sudah dikaruniai Allah 2 telinga, gitu ya, dan 1 mulut. Kenapa 2 telinga dan 1 mulut? Ya, karena kita di situ dibutuhkan kemampuan mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bertanya, skill mengajukan powerful question. Nah, ini skill yang kedua, Bu. Nah, bicara 2 skill dulu. Sejauh mana ibu-ibu atau kita punya kesabaran dan kesediaan untuk mendengarkan? Yuk, tanya pada masing-masing. Kadang ya, ada yang bisa sabar, kadang ada yang merasa kelamaan, capek dengerinnya gitu ya karena panjang gitu ya. Nah, di sini menjadi penting manajemen dalam berbincang hingga manajemen waktunya itu bisa tepat dan coach dalam waktu 1 jam atau 1,5 jam itu bisa solve problemnya oleh dirinya sendiri. Nah, di sini menjadi penting tadi Bu, skill bertanya dan skill mendengarkan. Gitu ya. Ini terkait dengan tadi untuk skill ya. Kemudian skill lain yang dibutuhkan adalah, bentar sambil saya share, tolong sebentar Ibu. Ya. Yang berikutnya adalah skill selain active listening adalah skill powerful question sudah. Nah, berikutnya adalah kemampuan kita untuk fokus pada coaching, ya, bukan solusi. Di situ menjadi penting bagi kita untuk punya etika hindari judgment. Langsung menilai misalnya, ibu sih begitu. Nah, ini judgment. Gitu. Kemudian tidak terjebak pada hal-hal yang emosional. Tidak terpancing untuk membicarakan pihak lain. Ya, nah ini semua adalah skill bagaimana kita fokus pada coaching. Kita punya etika, apa yang dibicarakan di sini berhenti di sini. Itu yang dijunjung, ibu-ibu. Ya, ini fokus pada coaching. Nah, kemudian kita juga perlu punya skill kemampuan untuk meningkatkan ya potensi coaching. Caranya bagaimana? Dengan bertanya tentang apa yang ibu-ibu, apa yang Anda miliki, gitu Bu. Tentang apa yang peluang apa yang ada pada kita. Nah, itu adalah hal-hal yang kita bisa tanyakan pada coach kita hingga kompetensi hingga sumber dayanya meningkat. Oke, itu 3 hal ya yang menjadi skill yang kita butuhkan. Sampai di sini dulu Bu. Ada pertanyaan atau hal tanggapan yang bisa kita diskusikan? Silahkan. Silakan Ibu. Berarti ini, maaf Bu Indah, berarti ini personal ya, tidak bisa berjamaah gitu ya Bu Indah ya? Bisa Bu. Bisa ya berjamaah? Coaching, ya. Ini kaitannya dengan aplikasi coaching untuk bagaimana ya? Coaching itu bisa one on one. Ya, 1 face to face. Coaching juga bisa dilakukan dalam grup. Ya, bentar saya izin tidak pakai video ya Bu. Iya, boleh Bu. Baik, coaching selain bisa one on one atau face to face juga bisa dilakukan dalam grup. Kalau grup itu sifatnya temanya bisa kita tentukan Bu. Ya, misalnya contoh tema menguatkan hubungan orang tua dan anak.
Nah, 5 orang sampai 10 orang, 4 orang, oke, itu bisa, Bu. Mau 30 orang karena online bisa, ya. Nanti dibuat per kelompok, ya. Tapi jauh lebih efektif ketika satu coach dengan paling tidak 4 sampai 6 atau 8 orang. Ya. Tematik sifatnya. Ya. Misalnya pada para remaja putri ya, tentang konsep diri untuk menuju pernikahan. Nah, ini yang sedang kemarin atau sedang saya siapkan untuk sekolah pranikah di Pemkot Depok. Dilakukan coaching grup, Bu. Kelompok itu bisa. Jadi temanya ragam tema kehidupan, setema apapun itu bisa di-create menjadi sebuah tema dalam coaching. Ya. Nanti tinggal bagaimana skill menyusun pertanyaannya, Bu. Oke ya. Dan menariknya kalau grup antar individu, antar peserta itu bisa saling belajar. Ya, bisa menjadi cerminannya yang lain. Ketika sharing, orang lain menyimak, dia bisa mendengarkan, oh seperti itu ya cara dia menyelesaikan misalnya ya. Atau oh dia punya sumber daya itu, oh dia mampu itu. Sama ya, misalnya gitu ya. Itu memotivasi. Peserta sesungguhnya adalah co-coach ya. Peserta itu seperti asistennya coach satu sama lain. Itu grup ya. Ada lagi Bu, tim coaching ya. Kalau tim ini biasanya ada pada sebuah organisasi. Nah, ini misalnya ibu-ibu bagian kaderisasi misalnya mengadakan sebuah tim coaching ya. Bagaimana tim kaderisasi ini bisa berdaya ya, bisa menguat komunikasinya ya. Tematik juga Bu bisa. Khusus di dalam tim mau mengangkat tema apa gitu ya. Beberapa waktu lalu saya dengan Basnas di Berau itu mengadakan tim coaching. Jadi para amilnya, para kepala bidangnya ya berkumpul dari pengumpulan, dari pemberdayaan, dari humas, publikasi, dari SDM berkumpul ya coaching untuk bagaimana membangun kerjasama antar seksi. Nah, temanya satu, tapi bagaimana nanti action plan-nya, nah, prosesnya ini saling terkait, action plan-nya bisa saja saling sinergi. Group coaching tentang misalnya meningkatkan teamwork, nah, atau tentang leadership, ya, atau tentang membangun inovasi di dalam tim. Nah, apapun bisa Bu. Tapi ini ada keterkaitan. Jadi secara tim bisa. Jadi ibu-ibu di sini bisa mengadakan sesi tim coaching untuk para pengurus OSIS di SD, di SMP IT mana, gitu ya, di SMA mana. Nah ini bisa. Para pengurus, gitu ya. Ibu-ibu akan turun ke bawah ke tiap desa, ya. Para pengurusnya di coaching. Nah ini sangat bisa. Ya, ibu-ibu datang ke Suluh mana? Para pengurusnya di coaching. Apanya nih yang mau ditingkatkan apa? Gitu. Oke, yuk ngobrol bareng. Kita mau coaching gitu. Oke Bu, kita punya waktu 2 jam. Ya. Tema apa yang mau kita angkat? Itu bisa Bu. Ibu para coach datang belum punya agenda, tapi ibu punya skill melakukan coaching. Itu yang dipegang, gitu ya. Bu, kami itu suka susah koordinasi, gitu ya. Oke, yang satu lagi apa? Bu, jangan ngomongin jangan ngomongin koordinasi, kita bahas nih program, gitu ya. Oke, baik, yuk sepakati. Ya udah program-program sambil kayak rapat, tapi kita pakai coaching. Oke, baik, program, gitu ya. Baik, apa yang Ibu harapkan dengan proses ini? Kami pengen di program besok kita begini. Kalau Ibu, saya pengen program begini. Saya, gitu Bu. Nanti oke, apa pentingnya membicarakan program itu? Oh, penting banget Bu, karena ini. Kalau Ibu, penting banget gini. Jadi, kesimpulan tentang kepentingannya apa? Betul-betul ini layak kita perjuangkan. Oke, satu suara. Berikutnya, apa yang kita miliki, Bu? Nah, begitu, Bu. Jadi, coach ini cukup melontarkan pertanyaan, ya. Coachingnya yang akan menjawab. Jadi, menjawab untuk Bu Erna. Tidak hanya one-on-one, grup coaching bisa, ya.
tim coaching bisa. Ya Bu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Temanya bisa customize, bisa tailor-made gitu ya. Baik kita yang punya tema mau ngajak atau ibu-ibu punya tema nih misalnya, mak pengen datang ke satu upah gitu ya, karena atau hari ini kita sesinya bukan materi tapi saya akan gunakan untuk coaching misalnya gitu ya. Mau membahas tentang sebuah tema misalnya gitu ya, bisa Bu. Ya. Seperti itu Bu Erna, monggo Iya. ada tanggapan Ya, lain? insyaallah ya, kira-kira benar. Ya, mungkin ada yang mau bertanya Bu, bisa langsung. Silakan. Ya. Ustazah izin bertanya. Oh ya, silakan Bu Suci. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Indah ingin bertanya, ketika kita melakukan coaching, lalu yang menjadi coachingnya itu adalah tipe orang dengan introvert. Nah, bagaimana kita, mungkin Bu Indah ada tips dan trik kalau kita melakukan coaching dengan tipe orang seperti itu? Karena kan biasanya kalau untuk introvert itu, dia lebih sulit untuk terbuka ya Bu. Iya. Nah, mungkin ada tips dan triknya dari Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Suci. Nah ini Bu Suci sudah semakin semangat ya, sudah membayangkan nih bagaimana kira-kira nanti ada coachingnya begini, dan itu sudah memikirkan wah ragam orang datang itu beragam nih gitu. Terima kasih Bu Suci atas pertanyaannya. Betul Bu, orang dengan ragam karakter berpeluang datang menjadi coach kita, gitu ya. Maka di situ menjadi penting adalah di tahap pembukaan. Ya. Kita nanti, karena saya berharap sesi ini baru kenalan, baru icip-icip tentang coaching ya, di tahap berikutnya kita akan latih skill itu. Bocorannya adalah segala sesuatu itu ada adabnya. Ya. Kalau saya sering menyebut di tahap awal itu menyebutkan ada etikanya, ada adabnya. Itu kita infokan, gitu Bu. Ya. Setidaknya dia datang Bu, kepada kita itu sudah sebuah langkah baik. Karena dia ingin berubah, karena dia ingin mencari bantuan. Gitu. Kita perlu membantu dengan menunjukkan kesediaan untuk berproses. Gitu. Menjadi sulit kalau orang coaching tapi terpaksa. Gitu. Disuruh oleh orang tuanya. Ya, atau dia terpaksa atau oleh pihak lain. Gitu. Ini yang sulit karena sebuah perubahan itu baru bisa dilakukan kalau yang bersangkutan lah yang berubah. Gitu ya, Allah tidak akan mengubah sebuah kaum bila kaum itu sendiri tidak berubah. Gitu. Hingga di sini yang penting orangnya punya kemauan atau tidak. Nah, kalau sudah ada di tahap awal kita perlu membangun trust, Bu. Ya. Biasanya kalau saya menyebutkan dengan Bapak, Ibu, gitu ya, izin saya menyampaikan. Coaching ini adalah perbincangan akrab antara coach dan coaching, antara saya dengan Anda. Sesi ini dijamin kerahasiaannya. Hingga saya berharap Bapak atau Ibu terbuka untuk menyampaikan apa yang Anda pikirkan dan Anda rasakan. Apa yang dibicarakan di sini akan berhenti di sini. Tugas saya Pak nanti adalah mengajukan pertanyaan yang harapannya akan meluaskan sudut pandang Bapak. Dan sesi ini Bapak berpeluang atau berkemungkinan untuk menjawab atau mengatakan hal-hal secara terbuka. Saya tidak akan melakukan penilaian atau judgement. Mari kita ikhtiarkan bersama proses ini. Nah, kalimat itu di depan, Bu. Insya Allah akan membuat dia, oh, aku aman bercerita dengan ibu ini. Gitu. Oh, aku tidak akan dinilai. Gitu. Dan sampaikan, ada yang Bapak ingin tanyakan dari proses coaching ini? Enggak Bu, saya udah ingin langsung cerita. Oke, baik. Monggo Pak, apa yang menjadi hajat Bapak? Ya, ngobrol bersama saya hari ini atau mengajak saya bicara hari ini.
Nah, kadang orang juga nggak selalu loh Bu datang bilang akan coaching gitu ya, karena kata coaching ini belum umum, ya, belum banyak orang paham apaan sih coaching gitu ya. Saya mengadakan kegiatan free coaching gitu, apaan Bu Indah coaching gitu ya, belum banyak yang tahu. Tapi dengan kita punya skillnya, dimanapun Ibu nanti berdialog dengan teman, gitu ya, satu organisasi, dengan tetangga, dengan anak, dengan suami, gitu ya, kita bisa berbicara as a coach. Gitu. Tujuannya apa? Mengoptimalkan potensi dia. Jadi misalnya nih kalau untuk orang tua ke anak gitu ya, mah bingung deh, gitu ya. Besok mesti mengisi pidato untuk sambutan kepala OSIS misalnya gitu ya, seorang anak gitu ya. Coba Bu bandingkan ya dua sikap orang tua. Oh gini aja nak nih. Terus diajak bikin coret-coret. Pertama tuh ngomong gini, kedua ngomong ini, ketiga ngomong ini, bisa enggak? Nah ini contoh sikap ibu satu. Ibu yang kedua akan tanya, kapan ininya besok, misalnya gitu ya. Oke, apa yang pingin kamu sampaikan? Aku pengen biar teman-teman itu kenal OSIS, mau aktif di OSIS, tahu bahwa kita punya kegiatan. Nah, dia menyebutkan maunya. Oke, terus poin-poin tadi itu apa pentingnya disampaikan? Ya biar mereka bisa sama-sama aktif, gak hanya pengurus aja. Oke, yuk disiapkan. Apa yang kira-kira perlu disampaikan pertama kali saat kamu memulai pidato? Ya pertama salam mah, terus habis itu apa? Habis itu ya nyampein, ngenalin kalau aku ketua terpilih. Terus aku akan cerita program-programnya. Terus setelah itu aku akan ngomong ini, nah, gitu ya. Oke, yuk tulis. Nah, kira-kira apa kendalamu nak? Apa kendala kamu saat bicara di sana? Ya aku grogi, temen nggak dengerin. Oke, kamu grogi, temen nggak dengerin. Kalau kamu grogi, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi grogi? Pertama aku mau baca doa, misalnya gitu ya. Apa namanya Nabi siapa Bu yang untuk Robi Sobriwaya Sirli? Nabi Musa. Ya. Kemudian yang kedua kalau biar teman-teman nggak audiensnya nggak bosan, ya aku harus menarik ngomongnya. Caranya, nah, coba Bu bedakan yang pertama, yang kedua, apa bedanya Bu? Yang kedua lebih komunikatif Bu Indah. Yang pertama diktator ya, diktator. Nah, di sini orang tua sudah berperan as a coach. Yang diomongin orang tua tuh yang keluar dari mulutnya yang kedua tadi apa? Pertanyaan kan Bu, pertanyaan bertanya gitu. Dan biarkan dia yang menjawab, anak kita yang menjawab. Kenapa? Karena kita berpositif thinking bahwa anak itu sesungguhnya punya resources, punya logika, hanya perlu dikantik, ya, hanya perlu disulut dengan apa? Pertanyaan, gitu. Ini yang namanya kita empowering others, ya, memberdayakan orang lain. Ya. Jadi ketika orang datang apa namanya menanyakan sesuatu, terus aku mesti gimana ya Bu ya? Nggak langsung oh gini aja, ini, nah nggak begitu, tapi kita tanya, Ibu yang udah punya apa, maunya bagaimana, gitu, dan itu dibantu. Kenapa begitu? Karena Bu, pada akhirnya nanti yang mau ngelakoni siapa? Kita apa dia? Iya Ibu sendiri. Iya kan? Pesertanya sendiri, coachnya sendiri, gitu. Kalau kita mendikte apa yang perlu dia lakukan dan tidak perlu, sesungguhnya nanti siapa? Kalau berhasil atau tidak berhasil? Kalau berhasil sih syukur-syukur ya Bu ya. Kalau tidak berhasil, siapa yang akan menanggung beban? Yang ada ini kan gara-gara Bu Indah kan, gitu. Nyuruh aku pisah, gitu. Ini nih,
karena aku nurutin kata-kata Bu Indah nyuruh pisah. Gitu ya, itu contoh ketika seseorang meminta masukan tentang Bu, aku harusnya bertahan atau aku pisah. Bukan pisah aja deh, gitu, atau udah kuat-kuatin, gitu. Bukan begitu, bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita membantu dia untuk tahu apa yang dia butuhkan, apa yang dia punya, ya, opsi apa yang ada di depan dia, apa konsekuensi plus minus dari setiap opsi itu, dan apa yang akan dia pilih. Terus kalau sudah dia pilih, apa langkah mengantisipasi potensi risiko di depan, apa yang perlu disiapkan. Dan kalau dia sudah memilih itu, kita ajak, lalu action plan-mu apa atas pilihanmu. Nah, itu Bu, dari depan ke belakang yang dilakukan oleh seorang coach. Baik, ada pertanyaan tadi adalah, bahasa sederhananya coach itu apa? Coach itu adalah seseorang yang membersamai sebuah proses optimalnya potensi diri seseorang, ya, dari satu untuk meraih sebuah tujuan. Skill apa untuk menjadi coach? Ada kriterianya. Kriterianya adalah memiliki kesediaan. Kriterianya yang pertama adalah punya interest, ketertarikan yang besar pada human, pada manusia. Nah, saya tanya ini pada ibu-ibu, dari 60 orang ini yang hadir, siapa yang nggak tertarik atau nggak punya passion ngurusin manusia? Ibu-ibu ini dari 24 jam, ya, saya yakin nggak hanya ngurus diri sendiri. Hidup ibu-ibu yang hadir di sini, saya yakin banyak mengurusi atau melayani orang lain. Dan di situ saya yakin bahwa ibu-ibu sudah punya kriteria itu. Ya. Nah, sekarang yang dipelajari adalah skill melayani yang berbeda. Agar ibu-ibu tidak terbebani menanggung menyiapkan solusi untuk orang lain. Tapi kita memberdayakan orang lain. Dan keuntungan coaching adalah, Bu, kalau seseorang punya sebuah masalah atau sesuatu, lalu dikasih masukan atau dikasih petunjuk atau nasihat, bisa saja dia akan berpikir, emang iya? Ya. Dan komitmen melakukannya itu akan beda kalau dia sendiri yang menemukan solusinya, dia sendiri yang menemukan action plan-nya. Komitmen untuk melakukan action plan jauh lebih besar dibanding dengan sebaiknya ya kamu itu ini gitu. Emang ibu tahu situasi saya kok nyuruh ini kan gitu, ada proses begitu gitu. Atau iya tapi kan karena Bu, sudut pandang kita yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut dia. Dia yang lebih tahu kondisinya, dia yang lebih tahu apa yang dia miliki, gitu ya. Hingga akan jauh lebih baik langkah itu dia yang menentukan, kita bantu, kita pancing, kita beri petunjuk cara dia menemukan solusinya. Itu tadi salah satu kriterianya, punya passion pada atau punya ketertarikan untuk melakukan pelayanan pada manusia atau interaksi pada human, ya. Kriteria yang lain adalah punya skill mendengarkan yang aktif ya Bu ya. Nah, dan mendengarkan yang aktif itu tidak lalu mendengarkan curhat sampai kita ngantuk-ngantuk 2 jam cuma dengerin, itu nggak efektif Bu. Solusi belum ada, dia gitu ya bercerita terus, itu kan seperti mengorek-ngorek luka gitu. Kalau dialognya coaching itu sistematis gitu. Oke, stop sampai di situ. Poinnya apa sih yang tadi itu kan diomongin? Nah, iya ya, saya ngomong kemana-mana ya, tapi intinya apa ya Bu ya? Ya intinya begini deh Bu. Nah, itu yang akan kita ajarkan pada coaching. Oke, kita nggak akan berlama-lama di konflik Bu. Saya ingin mengajak Ibu beranjak dari area konflik ke area solusi. Setuju Bu? Iya Bu. Capek Bu, saya curhat kayak gini aja emosi saya gitu ya. Nah, apa yang Ibu inginkan saat ini?
Ya saya pengen suami saya itu gini 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 gini. Oke Bu, Ibu pengen suami gini gini gini. Suami kan Bu yang begitu, tapi yang hadir konsultasi dengan saya sekarang Ibu. Nah, saya mengajak Ibu ada di area kendali Ibu. Ganti Bu dengan kata saya pengen suami, tapi saya ingin saya. Nah, apa Bu? Ya juga ya Bu, ya saya kebanyakan berharap orang lain. Saya ingin saya bisa lebih harmonis dengan suami. Ah, itu Bu tujuan Ibu. Clear ya, tujuannya itu ya Bu ya. Yuk kita ke arah tujuan itu. Apa pentingnya Bu menjalin harmonisasi atau Ibu bisa harmoni dengan suami? Ya penting Bu. Nah, gitu Bu dialognya ya. Jadi dialognya adalah mengajak coaching fokus dengan tujuan, tidak berlama-lama di area konflik. Konflik itu pasti melekat Bu, tapi kita ingin mengajak dia itu satu step lebih maju, bergerak, nggak hanya ngobrol-ngobrol di problem curhat problem gitu. Ajak dia setahap di area konflik, di area solusi gitu. Di solusi itu diperoleh dengan apa targetnya? Bu, di akhir obrolan kita Ibu pengennya apa? Saya pengen saya tahu cara saya memperbaiki diri. Oke, itu yang Ibu harapkan. Kalau dibuat skala, keinginan untuk memperbaiki diri, Bu, gitu ya. Keinginan menjadi lebih baik, gitu. Sekarang Ibu di skala berapa? Saya masih di 4, Bu. Cirinya apa? Saya itu sekarang jarang ibadah, sama anak saya begini, sama suami saya begini. Oke, Ibu pengen berubah ke berapa? Ke 6. 6 itu gimana? Saya bisa membersamai anak saya belajar, saya bisa oke. Jadi Ibu punya bayangan mengantarnya sampai mana, gitu ya Bu ya. Kalau kita ibarat driver go ride gitu ya. Jangan dia mintanya diantar sampai Gaperi 2, kita antarnya sampai CCM gitu, kejauhan gitu. Jadi kita perlu tahu karena belum tentu yang ideal buat kita itu ideal buat dia. Gitu Bu. Itu kalau coaching. Gitu. Baik. Bu, kita sampai jam berapa ya Bu Erna ya? Waduh, nikmat banget sampai nggak ngeliat jam. Jam berapa sekarang? Saya khawatir. 10 menit lagi. Bengong nih lihat Bu Indah, jadi kepikiran kita berarti harus bermain peran nih Bu Indah ya. Ya nanti mungkin di sesi berikutnya kalau Bu Indah bisa beneran laptopnya kayak ini ya. Kita sebenarnya tadi ada mau break room nih Bu Ibu ya. Iya. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita bikin break room. Jadi bisa bermain peran gitu ya. Ada yang jadi coach, ada yang coaching ya. Masalahnya mungkin ya bisa berbagai masalah. Betul, Ini Bu. sudah jam berapa Bu Dewi? Saya nih kok 10 menit lagi. 10 menit lagi. Baik. Ya, jadi tadi sebenarnya kemampuan itu 3 itu ya Bu Indah ya, mendengarkan Ya, aktif ya, bertanya ya dan fokus pada coaching itu ya. Jadi berarti pinter-pinternya kita ya sebagai coaching ya untuk bertanya. Dan tadi seperti berarti harus kayak wasit juga ya Bu Indah ya. Jadi bisa men-stop gitu ya. Jadi jangan sampai jadi melebar gitu ya. Jadi malah tadi ya curhat kebablasan ya. Iya. Jadi salah satunya ini satu skill lain yang sebenarnya perlu dimiliki adalah kemampuan mengembangkan potensi. Gitu. Potensi coaching Bu. Karena kayak tadi ya sudah beberapa kali saya sampaikan bintangnya bukan kita, bintangnya coaching. Jadi solusi bukan dari kita, dari coaching. Karena kita berbaik sangka bahwa Allah itu menciptakan manusia komplit, punya pikiran, punya perasaan, punya logika, punya skill, ya, punya sumber daya baik yang melekat pada dia maupun orang lain. Dan kita berbaik sangka bahwa orang itu sunatullahnya ingin lebih baik kan Bu. Gitu. Orang itu nggak puas dengan satu kondisi. Gitu. Dan kita berbaik sangka lagi bahwa orang itu ingin bertumbuh. Rasa ingin tahunya besar. Dia akan bangga ketika dia bisa meraih satu capaian demi satu capaian. Nah, ini loh yang mau kita berdayakan. Hingga cukup ajukan pertanyaan, maka melejitlah potensi itu. Gitu. Jadi kita itu kayak tarik ulur, Bu. Gitu ya. Tarik ulur di situ. Itu skill meningkatkan mengaktualkan atau memberdayakan kemampuan dari coaching. Gitu. Ini salah satu skillnya. Sebenarnya
Ya, Selama ini kita yang ini ya salah kaprah ya. bukan salah mungkin Ibu ya, tapi karena pendekatannya memang berbeda Bu. Ini adalah hal baru yang kita baru pelajari juga. Jadi mari kita berdamai dengan hal-hal yang sudah kita lakukan kemarin gitu ya. Pastinya akan ada ragam hal baru atau berbeda. Iya. Bukan Kalau berarti sementara lalu ini kan masalah suaminya yang diomongin terus ya. ya, nah betul Bu. Ya, Masalah dengan anak terus yang dibahas, sementara dirinya sendiri nggak dibahas. iya. Itu Bu, betul. Padahal perubahan orang lain itu akan bermula dari perubahan Dari diri sendiri. kita, Ya. iya. Jadi ketika ibu yang datang konseling, coaching, maka kita tentang anaknya, tentang suaminya, gitu ya, itu yang kita akan arahkan. Lalu apa yang bisa ibu lakukan? Sementara punya suami pendiam kayak gitu, kan gitu ya. Kan suaminya harus Balik lagi ke berubah. diri dia ya. Iya, betul gitu. Itu salah satunya. Nah, juga termasuk kalaupun yang ini juga Bu, kita juga perlu bisa membedakan Bu. Di saat di sini ada perlu skill observasi adalah seseorang ini kondisinya butuh konseling atau butuh coaching, gitu Bu ya. Kalau konseling kan Ibu ingat tadi ya, Iya. orang dengan problem Masa lalu, lampau ya. iya, ya masa lalu untuk bisa menjadi normal, untuk bisa menjadi orang pada umumnya, gitu. Kalau coaching fokus di sekarang ke masa depan, gitu. Iya. Nah, kalau di sini Ibu kita perlu dibekali skill untuk ini orang tatarannya di mana sih, gitu ya. Butuh coaching atau butuh konseling. Nah, iya. Kalau memang yang Ibu lihat ini ruwet nih, ini ada trauma masa lalu gitu ya. Dulu begini, dulu begini, dulu begini. Nah, monggo. Ini masuknya ke konselor, gitu ya. Tapi pada area-area tertentu, oh ini bisa dengan coaching nih, gitu ya. Cobain Bu, gitu. Lakukan dengan coaching. Tapi Bu, beberapa problem yang sebenarnya ada yang datang ke saya Bu, bilangnya Bu saya mau Mbak Indah saya mau konseling gitu ya. Setelah saya tahu tujuan-tujuan, oh ini dengan coaching cukup, tidak harus konseling gitu ya. Lagi-lagi kita ingin empowering others, memberdayakan kemampuan orang lain gitu. Jadi harapannya dia lebih komit, dia lebih bangga pada dirinya gitu ya. Dia lebih mensyukuri dan dia lebih antusias untuk perbaikan lagi gitu. Masya Allah ya, luar biasa ya. Ini tadi ada di chat ini tentang Bu Iis nih, Bu Iis nanya, siapa seperti mediator Bu Indah? Kalau mediator itu kan seperti ada dua pihak ya Bu ya. Ada dua pihak yang kita ada di tengah, kita memediasi begitu ya. Sebenarnya coach tidak berarti mediator. Tapi seorang mediator bisa bertindak sebagai coach. Ya. Saya pernah melakukan sesi konseling suami istri ya. Coaching, family coaching ya, family terapi gitu sebenarnya ya. Tapi saya lakukan pendekatan coaching gitu. Saya menjadi mediator di tengah, melempar dari satu ke bapak, ke ibu, terus ke anak gitu. Nah, di sini tidak ada kepentingan. Kalau mediator kan bisa saja seperti ada satu kepentingan yang mau diperjuangkan gitu ya. Nah, kalau ini tujuan bersamanya apa gitu. Dan kita membantu dari setiap orang itu untuk bagaimana berkontribusi meraih tujuan ini. Gitu. Ya. Ini satu contoh, satu kasus si bapak berselingkuh gitu ya, lalu mengakui kesalahannya dan bertaubat mau memperbaiki ya. Si ibu bersedia membuka hati merangkul si bapak, tapi anak-anaknya masih menolak. Tapi lama-lama bersedia untuk memaafkan dan mau juga, tapi butuh penguatan gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan sesi coaching family coaching gitu. Nah, seperti itu Bu. Tidak selalu berarti mediator, tapi peran mediator bisa dilakukan dengan menggunakan skill coaching gitu Bu. Begitu ya Bu Iis ya. Iya, insya Allah ya, nyambung nanti. Wis, Insya Allah Bu, kalau ya. memang ini menjadi sebuah komitmen bersama, ya, Iya. belajar itu kan haknya adalah didatangi, gitu ya.
Jadi mari kita komitmen bersama, gitu ya. Saya senang sekali bila bisa share tentang skill ini, ya. Saya mengikuti sekolah coaching ini 6 bulan, Bu, gitu ya. Dan saya menformulakan bagaimana pola ini tidak harus 6 bulan itu dalam sekian ratus jam, gitu ya. Dan dengan 200 jam praktek baru lulus, gitu. Nah, saya ingin memformulasikan ini lebih ringkas, gitu ya, untuk disajikan pada ibu-ibu yang lebih bisa customize dengan persoalan keluarga, anak, kehidupan bertetangga, kan ruang lingkupnya itu ya kalau kita di RKI ya. Nah, itu hingga tidak harus sampai 6 bulan gitu ya. Tapi waktu itu kan intens pertemuannya cukup rutin ya. Nah, kalau ini monggo sekiranya memang ini ingin ibu-ibu punya komitmen dengan hal tersebut, mari kita buat kontrak belajar sama-sama ya. Yang dimulai di awal juga akan sampai di akhir ya. Jangan mulainya nanti banyak tapi di akhir nanti tinggal sedikit, itu kan sayang ya Bu ya. Hingga nanti kita semua berdaya bareng-bareng. Kalau hanya dalam satu kecamatan Bojong Gede hanya satu orang coach ya, yang itu nggak akan bisa Bu menjangkau semua tempat ya. Tapi akan sangat baik bila di setiap daerah itu ada orang-orang yang bisa kader, yang bisa menjadi coach ya, bisa menyebar gitu ya. Nah itu insya Allah akan jauh lebih bisa memberdayakan. Monggo, mungkin ini tidak bisa menyelesaikan semua ya, baru awal. Kira-kira menjadi tertarik atau tidak untuk kita sama-sama Lanjut. Lanjut ya Ibu ya. Lanjut, semangat. 11 kali ya Bu Indah ya, insya Allah. Berarti kalau ini akhir di pekan terakhir ya Bu Dewi ya, insya Allah ya. Bisa. Ya. Kita agendakan di pekan terakhir tiap bulan ya. Bu izin menjawab satu kali terakhir ya, ini kurang. Ya mangga silakan. Ini ada yang resen lagi nih Bu Puspa juga. Iya. Ya, bagaimana cara kita melatih kemampuan bertanya sampai coach menemukan potensi yang akan dikembangkan? Oke. Format action plan-nya seperti apa? Nah, cara bertanyanya nanti kita juga akan latih, Bu. Bukan bertanya yang tertutup. Nah, misalnya gini. Anda suka tidak melakukan itu? Suka. Ya, tertutup itulah yang jawabannya ya dan tidak, gitu ya. Memberi opsi tertutup, gitu. Jadi kayak ngisi sensus Bu, ininya ini iya, ininya ini tidak, ya tidak, ya tidak. Itu enggak. Ya udah kalau kayak gitu mah tinggalin gitu. Udah masih cinta enggak, gitu ya. Terus ini enggak, tinggalin misalnya gitu. Enggak begitu gitu ya. Tapi pertanyaan yang terbuka gitu. Pertanyaannya adalah pakai prinsip 5W1H. Itu kita sering pakai, Bu. Nah, itu kan pertanyaan jurnalistik ya. Apa? Gitu ya. Siapa? Mengapa? Kapan? Ya, kapan kamu akan melakukan ini? Segera mungkin, Bu. Gitu ya. Oke, terus di mana area kekuatan kamu? Misalnya gitu. Mengapa hal ini penting kamu lakukan? Gitu ya. Itu pertanyaan yang akan membuka jawaban. Itu pertanyaan yang akan menstimulus orang untuk berpikir. Itu pertanyaan yang akan menstimulus orang, merangsang orang untuk melakukan inner research. Inner research itu berpikir mendalam, Bu. Iya ya, gitu. Apa yang sesungguhnya aku mau ya, gitu. Iya ya. Apa yang sesungguhnya aku hindari? Apa yang sesungguhnya aku takutkan, gitu. Apa ini saatnya untuk melangkah? Nah, gitu ya. Nah, ini adalah skill bertanya. Jadi format bertanyanya adalah mengoptimalkan itu Bu, 5W1H. Hanya konteksnya yang tepat. Nah, di situ menjadi penting kita hadir utuh saat coaching. Bukan pada saat coaching gitu, tapi di pikiran ini, di sini gue nanya apa ya, di sini gue nanya apa. Nah, itu jadi kita tidak menyimak ceritanya. Berarti meresapi ya Bu Indah, meresapi. Ya, kita perlu mendengarkan, meresapi apa ceritanya. Hingga kita akan tahu, oh kalau dia yang jawab ini, gitu ya. Terus kita langsung spontan, oke. Mengapa kamu melakukan, bukan mengapa ya, apa yang melatar belakangi hal itu menjadi penting untukmu, misalnya gitu. Oke, terkait dengan hal itu, gitu ya. Apa yang kamu pikirkan akan terjadi, misalnya gitu. Nah, itu spontan, Bu. Jadi dengan menyimak jawaban dari coach itu yang akan menjadi dasar kita mengajukan pertanyaan berikutnya.
gitu. Jadi nanti soal skill bertanya ini akan kita latih. Tambah lagi Bu, nanti skill menguatkan ya. Jadi kita akan belajar tentang cara misalnya dia udah cerita nih, ya kita akan sampai pada titik, oh saya menangkap semangat yang luar biasa, gitu. Saya menangkap ada kesedihan dari cerita kamu. Gitu. Nah, ini adalah proses kita menunjukkan empati hingga dia merasa didengarkan. Oh, Bu Indah ini nyimak aku, gitu ya. Atau dia akan bilang, iya Bu, benar, itu yang saya rasakan. Gitu ya. Nah, ini kan jadi rasa, oh aku dikuatkan gitu. Baik, saya bisa merasakan. Lalu Mas, gitu ya. Satu tahap yuk kita maju, gitu ya. Apa yang kamu harapkan atas dirimu? Nah, ini kita nggak mau berlama-lama dia di perasaan, kita ajak maju. Nah, ini skill namanya skill paraphrasing. Jadi kemampuan menanggapi balik, kemampuan mengungkapkan kembali, itu juga akan kita latih. Kemudian ada lagi action plan-nya seperti apa. Nah, action plan-nya adalah action plan yang sederhana, konkret, yang dia tahu bahwa dia mampu melakukan. Ya, action plan yang dia tahu kapan dia akan lakukan. Gitu ya. Saya akan melakukan ini kapan? Gitu ya, minggu depan. Oke. Apa ukurannya? Apa yang bisa menjamin bahwa kamu akan melakukan itu? Ukurannya kalau saya sudah begini. Nah, itu kita pandu tuh. Nah, gitu ya. Action plan-nya satu konkret, bukan gini. Saya akan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Nah, itu visi misi, bukan action plan gitu. Ya, kalau action plan konkretnya apa? Gitu ya. Oh ya, saya akan gitu ya. Jadi action plan itu bicara tindakan yang konkret. Action plan juga bicara hal yang dia pasti mampu melakukan gitu. Maka kayak seperti AA Kim dulu ya, mulai dari yang sederhana gitu ya, mulai sekarang juga gitu ya. Nah, itu fokusnya action plan Bu. Kemudian bisa juga action plan dibuat 1 kali 24 jam, 1 minggu misalnya begitu ya. Nah, itu Bu action plan-nya, dan kita akan tanyakan akuntabilitasnya, jaminannya apa, tandanya apa bahwa kamu sudah melakukan itu, ukuran disebut berhasilnya nanti apa gitu ya. Nanti Bu ketika saya bulan depan sudah bisa seminar proposal skripsi, itu ukuran saya berhasil. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu. Konkret ya, dia mampu, dia dijamin bahwa dia mampu melakukan, atau action plan-nya adalah sesuatu yang dia selama ini tidak pernah lakukan, belum pernah dilakukan, sebuah pendekatan baru yang dia perlu lakukan gitu. Karena selama ini udah sering dilakukan gitu-gitu aja, berarti action plan-nya butuh sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang beda. Nah, itu juga kita pancing. Seperti itu Bu, proses kita membersamai proses coaching dalam mengarahkan sampai dapat action plan. Nah, ini bahasanya Bu. Terus siapa tadi, Bu Rani sudah sampai action plan ya. Bu Rani ini Bu, guru teladan Bu. Udah sering ke lapangan. Luar biasa ya. Ini ada satu lagi Mida, maaf nih Bu Puspa udah raise hand ya. Silakan. Lagi ya. Ya silakan Bu Puspa. Ya, terima kasih untuk Ibu Ustazah Indah berkesempatan untuk bertanya. Saya kan pernah ditanya aja gitu. Kalau jadi coach itu apa kan beda sama konselor ya. Jadi kalau kita maksudnya menanyakan masa yang sekarang dan akan datang, tapi bisa nggak kita juga menanyakan dia problemnya di masa yang telah terjadi gitu. Karena pernah ada orang datang ke saya cerita, saya sih cuma mendengarkan, dia masalahnya di anaknya, maksudnya anaknya itu ya ada kelainan gitulah, dia minta solusinya, tapi dia tiba-tiba seperti orang marah-marah gitu, nggak jelas. Aku bilang ini orang kenapa gitu, baru bertanya tapi langsung marah-marah, ingat masa lalu, terus kembali lagi tenang, tapi saya tahu ini ujian dari Allah dan saya bersyukur dengan ujian itu, marah-marah lagi seperti apa ya, aku juga bingung sama orang kayak gitu, baru kenal juga. Aku bilang ini orang kenal gak Coach Indah menangani orang yang seperti penyakit gitu, maksudnya kejiwaannya udah, tapi dia nanya ke kita, tapi dia kayaknya ada masalah dengan kejiwaannya gitu.
seperti apa ya, seperti dia bilang gini, saya mau bunuh diri, saya mau bunuh diri, saya mau bunuh diri gitu. Oh, Karena dia anak seperti ini gitu. Dan berkali-kali dia bilang dia mau bunuh diri. Saya bilang, tapi dia akhirnya saya kan cuma ngedengerin doang. Terus akhirnya dia bilang gini, tapi saya tahu Allah sayang sama saya. Tapi saya mau bunuh diri. Saya jadi bingung gitu sama orang kayak gini. Nangannya seperti apa? Kalau kami maksudnya punya pasien yang seperti bipolar atau sindrom halusinasi ya. yang kepengen bunuh diri kena ujian terlalu banyak, pernah nggak mengalami seperti itu? Iya. Dan bagaimana cara menanganinya? Ya, baik Bu Puspa. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kalau dari yang Ibu ceritakan, beliau ini sepertinya membutuhkan konseling ya Bu ya. Jadi itu satu kondisi yang tidak selesai dengan sebuah proses coaching gitu. Dan satu catatan lain, tadi Bu menyebut bipolar atau hal yang lain, ini saya mau sharing saja bahwa kadang baik kita ataupun klien itu sering memang banyak eksplorasi ya Bu ya, banyak yang dibaca di Google gitu ya. Termasuk anak-anak sekarang itu sudah bisa mendiagnosa sendiri gitu. Dia akan bilang, oh saya ini overthinking gitu ya, saya ini depresi gitu, saya ini bipolar Bu gitu. Nah ini kita perlu hati-hati gitu ya. Sesungguhnya mereka sebenarnya sedang menjudgment dirinya sendiri gitu ya. Padahal itu belum tentu. Judgment seperti itu perlu diberikan oleh orang yang ahli atau orang yang profesional gitu ya. Nah, tapi kita bukan berarti lalu, kamu gini. Oke, apa yang mendasari kamu hingga kamu berpikir kamu overthinking? Aku gini. Gitu. Oh, oke. Apa yang kamu pikirkan? Aku selalu berpikir orang lain itu hebat. Aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku cuma remehan rengginang, gitu kan? Anak-anak sekarang bilangnya gitu ya. Aku cuma butiran serpihan saffron, gitu. Aduh, apalagi ya. Aku cuma remahan silver queen gitu. Oke. Terus apa yang kamu rasakan? Aku nggak jelas rasanya apa. Oke, ya itu sudah kita nanti detect Bu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dirasakan. Lalu apa yang kamu harapkan terjadi pada dirimu? Ya aku pengen, aku bisa jadi diriku sendiri, aku bisa bangga dengan diriku. Itu dapat tuh, gitu ya. Kita akomodasi apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dah. Lalu kita beranjak dari situ. Apa yang kamu harapkan? Gitu. Aku pengen ini, pengen itu. Oke, dari 1 sampai 5. Nah, ini kan konseling misalnya hanya sebentar nih, Bu. Yang paling urgent, yang paling dominan yang mana? Aku pengen aku lebih tenang. Nah, kok enggak yang pengen yang ini ya, menurutku kita kan stop. Nah, ini kan problemnya dia, bukan Ibu, gitu ya. Nah, di situ kita memastikan efektivitas waktu gitu. Kenapa kamar ini yang paling kamu butuhkan gitu ya? Ya karena kalau aku udah tenang Bu, apa aja bisa Bu. Oh, oke. Gitu. Nah, itu berlanjut ya. Itu ya contoh Bu terkait dengan adanya orang itu cenderung mendiagnosa dirinya. Nah, kita menjadi perlu hati-hati dengan hal tersebut. Nah, kembali pada contoh orang tadi, boleh Bu, ada hal-hal tertentu yang dia bisa selesaikan atau yang kita bisa bantu gitu ya. Tapi pada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita jangkau, saran saya adalah temui orang yang profesional, yang ahli ya. Di RKI Kabupaten Bogor kan juga ada ya Bu Mita Dedah, kliennya juga sudah ada, beberapa sudah hadir konsultasi online dengan saya. Sarankan dia untuk mendaftar ke situ biar mendapatkan bantuan dari psikolog ya, sudah ada 2 psikolog di situ gitu agar bisa mengakses bantuan yang lebih profesional gitu ya. Kalau sudah sampai katakannya adalah bunuh diri, menyakiti diri dan sebagainya gitu ya, ini sudah menjadi hal yang urgent Bu untuk mendapatkan pertolongan gitu ya. Nah, ini menjadi kita ini lalu menjadi perlu observasi ya Bu ya. Kita perlu aware nih melihat ibu-ibu di sekitar kita gitu ya. Siapa-siapa yang sudah dalam kondisi yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Menjadi penting kita saling komunikasi ya, saling kenal, interaksi, jadi tahu ya teman-teman siapa di antara kita yang memang membutuhkan. Jangan sampai karena
kita berpikir semua baik-baik saja, padahal rumah tangga teman kita sedang terguncang dan dia butuh penguatan gitu. Nah, ini yang nanti kita coba bagaimana ibu-ibu bisa membantu rekan-rekan kita yang terdekat dengan skill coaching. Begitu ya Bu, untuk Bu Puspa, klien itu monggo didaftarkan ke Bumika Dede, misalnya nanti dia bisa bikin janji dengan saya atau dengan psikolog yang lain. Gitu ya Bu ya. Mungkin kalau mau dieksplor kasusnya juga pada ibu tersebut gitu ya, belum bisa kita eksplor dengan informasi yang singkat seperti itu. Gitu. Begitu Bu Puspa. Iya. Ya, insya Allah berlanjut nanti Bu Puspa ya. Bisa nanti minta nanti kita share layanan konsultasi dari Bumika Dede ya, dari BPK. Insya Allah. Ya. Ya, sudah ya Bu Dewi ya. Sudah cukup ya. Ya, alhamdulillah Ibu, insya Allah ini bukan yang terakhir ya. Kita akan berlanjut lagi di bulan depan di pekan keempat ya Bu Indah ya. Insya Allah ya. Kita jadwalkan pekan keempat hari Jumat ya. Kita akan lanjut lagi ya karena ini baru pembukaan ya, Bu Indah ya. Panasan tapi luar ini. biasa nih. Sampai kita jadi terbengong-bengong. Ya, jadi Masya Allah ya Ibu-Ibu, jadi niatkan diri kita untuk menjadi coaching ya, melayani masyarakat ya, dan Insya Allah ini bagian dari kita menolong sesama sebagaimana hadis ya, seorang hamba yang menolong saudaranya maka Allah akan menolongnya ya. Allah fi auni abdi maka ana abdu fi auni akhi ya. Jadi Insya Allah kita saling membantu, walaupun tadi ya Bu Ida sudah katakan kita sendiri ada banyak masalah ya Bu. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita bisa berusaha menjadi coaching kita nggak banyak masalah juga banyak, tapi Insya Allah ya ini bagian dari ikhtiar kita. Ketika kita berusaha ya menjadi coaching, Allah pun akan menolong kita. Insya Allah jazakillah ya. Mangga Bu Ida. Iya. Izin saya menyampaikan satu hal terakhir ya. Mangga. Penutup boleh Bu, penutup ya. Silakan Winda. Bahwa kita layak mencontoh sikap teladan kita ya, kekasih Allah yaitu Rasulullah, karena sesungguhnya beliau adalah seorang coach. Ada satu kisah yang saya ingin sampaikan pada ibu-ibu, bagaimana Rasulullah ini adalah seorang coach ya. Yaitu kisah ketika Nabi bertemu dengan seorang pemuda, pernah mendengar ya Bu ya, yang dia mengatakan ingin berzina. Ya. Kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita betapa Rasulullah itu melakukan dialog yang value-nya itu coaching banget gitu ya. Satu kisah ya, diceritakan di hadis bahwa Rasulullah didatangi oleh seorang pemuda yang ingin berzina. Ya. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Gitu. Orang-orang lalu ketika mendengar itu, orang-orang di sekitar yang ada di dekat Rasulullah berkata, cukup, gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, suruh ia mendekat. Lalu pemuda itu mendekati Rasulullah hingga jaraknya dekat sekali. Kemudian duduk. Setelah itu Nabi berkata padanya, apa kamu suka jika perzinaan ini terjadi pada ibumu? Pemuda menjawab, tidak demi Allah. Nabi lalu melanjutkan pertanyaannya. Demikian pula orang lain. Mereka tidak suka jika perzinaan terjadi pada ibu-ibu mereka. Ya. Lalu dengar lagi dialognya. Nabi kembali bertanya ya ibu-ibu ya. Apakah engkau suka jika perzinaan ini terjadi pada putrimu? Dia menjawab, tidak demi Allah. Nabi menjawab, demikian pula orang lain. Mereka tidak suka perzinaan terjadi pada putri-putri mereka. Nabi kembali bertanya, apa engkau suka jika perzinaan yang terjadi pada saudara perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak demi Allah. Nabi menjawab, demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada saudara perempuan mereka. Nabi kembali bertanya, apakah engkau suka jika perzinaan itu terjadi pada saudara wanita ayahmu, bibi atau ayah ya? Pemuda masih menjawab tidak, demikian pula, gitu ya. Nabi kembali bertanya, apa engkau suka pada bibi dari ibumu? Masih dijawab tidak. Sampai kemudian Nabi meletakkan tangannya pada tubuh pemuda itu dan berdoa, ya Allah, ampuni dosanya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Setelah doa itu, pemuda tidak lagi terpikir untuk berbuat zina. Ya. Nah,
dialog tadi adalah dialog coaching. Ya, Nabi tidak memberikan nasihat apapun di situ, tapi Nabi bertanya, yang membuat orang itu lalu melakukan self reflection. Iya ya, gue nggak mau juga sih anak aku gitu ya. Iya ya, aku nggak mau ibuku, aku nggak mau ya semua perempuan di sekelilingku, aku nggak rela gitu ya. Lalu apa yang mau kamu lakukan? Iya deh, aku nggak mau zina. Gitu ya. Nah, ini adalah atas kesadaran dia sendiri. Nah, ini contoh coaching yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Maka mari kita bisa meneladani cara-cara dialog yang seperti itu. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan menginspirasi dan menguatkan kita untuk menjadi coach sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai tetangga, gitu ya, sebagai pemimpin juga leader yang as a coach. Terima kasih Bu sudah membersamai proses ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas trouble-trouble tadi, mudah-mudahan esok lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Monggo Bu Erna. Terima Ya, kasih. Masya Allah ya, jazakillah khairan kasiran kepada Ibu Indah, luar biasa ya. Jadi semakin memotivasi kita ya Ibu untuk menjadi coaching ya, karena Rasulullah sebaik-baik coach ya, Masya Allah ya. Jadi luar biasa, mudah-mudahan insya Allah ya Allah mudahkan ya, Allah ringankan, Allah lapangkan ya usaha kita insya Allah tiap pekan keempat ya, tiap bulan insya Allah hari Jumat ya akan bersama Bu Indah ya. Jadi ini pertemuan pertama, mudah-mudahan dimudahkan segalanya. Jazakumullah khairan kepada ibu-ibu semua dari 9 desa di Kecamatan Bojonggede. Terakhir tadi ada 68 orang ya, luar biasa nih Bu Indah ya. Jadi mudah-mudahan bertambah malah ya bulan depan ya ya untuk menjadi coach ya. Ya, kita tutup pertemuan kita sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Ibu semua ya, Bu Lah, Dewi, Bu Bu Yani, Indah, Bu Bu Erna Indah, Bu semuanya, Fitri Ibu. ya.